Kamu bangga untuk, oh aku punya anak angkat ini, aku punya anak angkat ini. Aku memang belum punya anak, tetapi aku punya anak asuh begini. Nggak peduli. Hai, Assalamualaikum. Dapat kabar, ada orang-orang yang sekarang sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi rutinitas dalam awal-awal berumah tangga untuk menunda mendapatkan momongan atau dikenal dengan istilah child free. Nah, hal-hal ini seringkali atau bisa dibilang banyak terjadi di wilayah kota-kota besar. Kalau untuk kota-kota kecil nggak begitu sih, namun sering kebablasan. Bukan child free-nya tapi belum nikah udah punya anak. Nah, ini lebih masalah lagi. Cuma kita coba fokus pada kategori child free-nya. Terjadi di kota-kota besar, beberapa orang yang pertama dikarenakan tuntutan kerja boleh menikah tapi menunda untuk punya anak. Atau mereka tidak boleh menikah, dikhawatirkan ketika menikah langsung punya anak. Nah, bagaimana sebenarnya kita memahami konsep child free ini? Apakah memiliki dampak? Pasti. Pertama, dampak secara emosional. Khawatirnya dalam berumah tangga tidak memiliki momongan, tidak memiliki keturunan, mengakibatkan rentan dalam diskusi membangun rumah tangga. Karena tujuannya nggak ada lagi. Cuman sebatas ya hidup berdua, menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Bahkan yang ini sibuk kerja, yang ini sibuk dengan kegiatan yang lain. Mengakibatkan balik ke rumah hanya untuk tempat tidur dan menjadi, mohon maaf, sebatas kegiatan rutinitas. Kalau ada anak, alhamdulillah nikmatnya beda. Karena kisah ini itu sangat fenomenal, sangat dinanti-nanti untuk punya anak. Bagaimana kisah ini diawali dengan sebuah kisah yang cukup syahdu. Kita kenal dengan kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah uzur, tidak akan mungkin mendapatkan anak. Tidak menggunakan kalimat child free, pingin punya anak, nggak dapat. Allah gunakan dengan kalimat, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kata Allah Azza wa Jal, yang di saat itu disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihi salam, kami memberikan kabar gembira kepadamu, akan datang atau akan memiliki kamu beserta istrimu seorang anak laki-laki yang langsung diberikan nama oleh Allah Azza wa Jal dengan kalimat bi ghulamin ismuhu Yahya. Allahu Akbar. Yahya dikasih nama oleh Allah. Sementara lam naj'al lahu min qablu samiyya, tidak pernah terjadi kondisi ini sebelumnya. Tapi kok kondisi masyarakat sekarang bukannya berdoa untuk mendapatkan anak, tapi menunda. Emang jamin apa? Kalau sekiranya sudah selesai masa penundaan kamu langsung dapat anak? Atau ternyata beberapa riset menyampaikan orang yang menggunakan obat-obatan dalam penundaan-penundaan seperti ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi tingkat kesuburan. Yang kedua, akan mempengaruhi kepada kebiasaan sehari-hari atau kesehatannya. Yang pada ujungnya dikhawatirkan untuk tidak punya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bukankah peristiwa ini juga sama terjadi Nabi Zakaria, terjadi juga pada sebelumnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menunggu untuk waktu yang panjang untuk mendapatkan seorang anak. Bahkan Allah utus malaikat juga untuk bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah malam. Membuktikan benar atau tidak kepingin punya anak. Qadarullah Nabiullah Ibrahim begitu memuliakan tamu, bahkan langsung menyembelih seekor binatang untuk menjadi hidangan karena di saat itu belum ada makanan di rumahnya. Allahu Akbar. Dengan tujuan satu kok, punya anak. Makanya ini diabadikan dalam Quran surah Hud ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Kata Allah Azza wa Jal, berdirilah Nabiullah Ibrahim beserta orang rumahnya, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak, wa min wara'i Ishak Ya'qub,
Setelah Nabiullah Ishak akan lahir juga Nabi Yakub setelah dari Nabiullah Ishak alaihissalam. Berarti tidak pernah Islam mengajarkan untuk takut punya anak, tidak. Tapi terkait konsekuensi dalam dunia pekerjaan, kami bukan tidak mau punya anak, Ustaz, tapi kami pahamin bahwa ada tuntutan kerja untuk tidak mendapatkan anak atau tidak boleh memiliki anak sampai pada waktu tertentu. Maka bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini? Maka pahamin terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Nahl ayat 72 menjelaskan dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah Azza wa Jal, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan, nah di sini pahamin, dan menjadikan anak. Berarti tujuan berumah tangga, salah satu yang memang diharapkan pada ayat ini digunakan dengan kalimat min azwajikum banina, akan lahirnya keturunan dan cucu bagimu dari pasanganmu. Kamu mau merawat anak orang lain itu bukan dari anakmu kok. Bukan, nggak bisa. Kamu satukan untuk menjadi, oh ini adalah nasabku. Tidak. Yang disebut dengan nasabmu adalah orang yang memang lahir dari rahim pasanganmu. Itulah nasabmu. Kamu bangga untuk, oh aku punya anak angkat ini, aku punya anak angkat ini. Aku memang belum punya anak, tetapi aku punya anak asuh begini. Nggak peduli. Tetap tidak bisa. Bahkan pernah pada satu kejadian Nabiullah alaihi salam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla terkait Zaid bin Harithah. Nabiullah kepingin punya anak laki-laki, namun qadarullah tidak memiliki satupun anak laki-laki yang hidup di atas 2 tahun. Bahkan Nabiullah punya anak asuh bernama Zaid, dan ternyata kepingin Rasulullah Zaid diganti menjadi nasab Zaid bin Muhammad. Allah tidak izinkan, tetaplah menjadi Zaid bin Harithah. Bahkan kisah ini fenomenal dengan kisah Taif. Bahkan Zaid harus berdarah-darah untuk melindungi sang ayah angkat. Makanya dikatakan pada kalimat ini banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Dan ternyata kekhawatiran sebenarnya bukan tentang aturan perusahaan, bukan tentang aturan kerja, tidak. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Ternyata kita takut masalah rizki. Allah janji di dalam Quran ini wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang akan memberimu rizki yang baik. Bukan urusan kita kok. Terkait Allah letakkan janin di dalam rahim istri kita, maka berarti rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa panik? Ustaz, kalau kira-kiranya aku udah berumah tangga malah kiranya rontok pekerjaan. Dan ini menjadi aspek permasalahan. Allah lanjutkan dengan kalimat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan mengapa kamu beriman kepada hal yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Apa yang beriman dengan hal yang batil pada pemaknaan ini adalah kita tidak percaya tentang semua nikmat sudah diatur oleh Allah. Semua makhluk hidup rizkinya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak percaya kepada hal itu, berarti kita beriman kepada yang batil. Bahkan Allah tutup dengan kalimat dan mengingkari nikmat Allah. Bukankah kita lahir di atas dunia ini tidak memiliki apa-apa? Dan begitu pula dengan anak yang lahir dari rahim pasangan kita. Sama, tidak memiliki apa-apa. Apapun yang kita miliki hari ini itu karena nikmat Allah. Maka jangan takut teman-teman sekalian yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran untuk tidak memiliki anak basi. Siapa yang akan melanjutkan keturunanmu? Siapa yang akan melanjutkan cerita-ceritamu? Bahkan siapa yang akan mendoakanmu ketika kamu meninggal dunia? Apa yang kamu banggakan? Punya relasi yang baik, pertemanan yang banyak, bahkan networking yang terjaga segala macam. Ketika terputus kamu dengan urusan dunia, yang menyelamatkan salah satunya adalah anakmu. Dan yang tidak akan terputus doanya adalah anakmu.
Sehebat apapun orang lain mendoakanmu, maka tetap akan terbagi. Tapi tatkala anakmu yang mendoakanmu, maka ini menjadi catatan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 3 hal pokok yang tidak akan terputus ketika kita meninggal dunia. Salah satunya adalah anak yang soleh. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang soleh? Sementara mindset kita sudah tertanam untuk child free, mindset kita sudah tertanam untuk menunda-nunda memiliki anak. Siapa yang bisa menjamin kita semuanya akan memiliki anak? Tidak ada. Atau siapa yang bisa menjamin kalaupun sudah punya anak, apakah umurnya akan panjang? Siapa yang bisa menjamin? Berapa banyak sekarang kejadian-kejadian yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia, masih sekolah, masih SD, masih SMP, SMA, dengan kenakalan-kenakalan remaja meninggal dunia. Apalagi anak cuma 1. Bangga lagi untuk child free, udahlah 1 aja cukup. Udahlah ini. Hei, apa yang dibanggakan di atas dunia ini? Semua yang kita kumpulkan akan tinggal. Rumah tinggal, kendaraan tinggal. Yang mewarisinya adalah anak-anak kita. Tapi kalau seandainya kita tidak punya keturunan, siapa yang akan mewarisi? Kepada siapa harta tersebut akan diantarkan? Memang akan menjadi amal jariah. Tapi tidakkah kita bangga tatkala kita sakit ada anak yang mengurus, tatkala kita sudah lemah ada anak yang membantu, bahkan tatkala kita sudah rentah anak bisa memfasilitasi. Semua keluarga akan sibuk mengurus keluarganya masing-masing. Tatkala kita sudah tua, ibu sudah tiada, adik-beradik dalam keluarga akan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Yang bisa mengurus kita hanyalah anak-anak kita. Makanya saya sampaikan kebiasaan child free ini adalah sebagai salah satu momen untuk orang-orang sekuler. Jangan sampai Islam berkembang secara pesat. Jangan sampai Islam memiliki keturunan-keturunan generasi-generasi yang hebat. Karena pada dasarnya generasi yang hebat itu harus punya dulu generasinya. Cuman kalau kita sudah tidak mau memiliki generasi, maka bagaimana generasi hebat itu yang akan lahir? Makanya apapun yang kita jalani di atas hidup ini, menikahlah untuk mendapatkan kenikmatan yang paling besar, dan nikmat yang paling besar adalah memiliki seorang anak. Apapun kejadian, tinggalkan. Apapun cerita, serahkan semuanya kepada Allah. Rezeki yang kita takutkan di atas dunia ini, semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal, agar apapun perihal-perihal yang sudah kita lewatin, mulai tutup mata, dengarkan hati kita masing-masing, mau kemana kita setelah ini. Kalau tidak ada keturunan-keturunan kita, maka dikhawatirkan terputuslah semua yang kita miliki tanpa ada yang mendoakan lagi, dan terputuslah semua kegiatan kita di atas dunia tanpa ada yang mewarisinya. Saya atas nama Sayyidina Ali, semoga menjadi keberkahan dan menjadi pencerahan untuk kita semuanya untuk membangun rumah tangga dengan yang baik dan membangun rumah tangga dengan memiliki keturunan yang soleh dan soleha, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh soleha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.